Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga sampai detik ini kita masih bisa mengerjakan segala kewajiban dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat serta salam kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syariat Islam pada kita semua, sehingga kita mengetahui syariat Islam yang mulia. Dengannya apabila kita mengamalkan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Dan insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah. Dan di sini saya akan membacakan tafsir dari Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Sa'di. Karena di dalam tafsirkan Al-Quran ya, kita perlu merujuk kepada kitab-kitab tafsir para ulama. Ya, tidak bisa kita mentafsirkan sendiri. Ya, karena di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang membutuhkan keilmuan yang kokoh yang dimiliki oleh para ulama, di mana mereka senantiasa mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Pertama, surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat agung. Bahkan surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dibanding surat-surat yang lainnya. Yang mana surat yang lainnya juga termasuk di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi surat Al-Fatihah ini adalah yang paling agung dan paling mulia, ya, dan paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dari Abi Sa'id Ibn Mu'alli atau Ibn Mu'alla qala li Rasulullah SAW, "Law 'allimannaka suratan hiya 'azhamu surati fil Quran qabla an takhruja min masjid." Aku akan mengajarkan kepadamu, ya, kata Rasulullah SAW kepada sahabat Abi Sa'id, aku akan mengajarkan kepadamu satu surat yang paling utama, paling agung di antara surat-surat yang lainnya dalam Al-Quran. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, qala alhamdulillahirabbil alamin, ya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utitu. Itu surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu 7 ayat yang berulang-ulang, yang Al-Qur'an dan Al-Qur'an yang maha agung yang aku diberikan. Ya, maka dari sabda Rasulullah SAW ini yang kita ambil faedah adalah surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di antara surat-surat yang lainnya. Oleh karena itu dikhususkan, ya, di dalam surat di dalam sholat kita senantiasa dibaca di setiap rakaat. Ya, dan juga termasuk di antara keutamaan surat Al-Fatihah, ya, surat Al-Fatihah ini adalah rukun, ya, rukun sholat. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, ini termasuk di antara rukun salat. Nah, karena itu para ulama menjelaskan apabila Al-Fatihahnya tidak dibaca, ya bisa tidak sah salat seorang. Atau apabila ada kerusakan dalam bacaan surat Al-Fatihahnya, maka ada kerusakan di dalam salatnya. Karena itu penting bagi kita untuk perhatikan bacaan surat Al-Fatihah kita. Karena kalau kita tidak mempelajari, ya, bagaimana bacanya, terutama dari si makharijul hurufnya,
Nah, ini akan ada kerusakan di dalam Fatihah kita. Contohnya dalam Al-Fatihah, dalam basmalah, ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ pakai hak Ar-Rahman, ya. Itu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, ini artinya dengan nama Allah yang bertelur dan mengerami. Ya, kalau kita lihat di kamus bahasa Arab, rahmah itu bertelur dan mengerami. Nah, jadi bisa fatal, ya, kalau kita tidak mempelajari bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah. Oleh karena itu yang utama ketika seorang belajar tahsin atau tajwid, ya, Al-Quran, yang utama adalah surat Al-Fatihah. Dan bagi mungkin yang masih belum, ya, belum betul, maka hendaklah belajar. Ya, insya Allah dengan belajar walaupun salah kita akan dimaafkan. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'akkaf fihi lahu ajran." Orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, dia dapat 2 pahala. Ya, tapi kalau kita tidak belajar, jadi khawatirkan ada kesalahan atau kerusakan atau kekurangan di dalam sholat kita. Ya, di dalam ayat yang lain juga, pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini alhamdu pakai hak, ya, artinya segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Tapi kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau Alhamdu itu artinya kematian, ya, khamada itu kematian hanya milik Allah. Alhamdulillah. Rabbil Alamin itu kalau pakai ain Tuhan semesta alam, tapi kalau pakai nggak bisa ain Rabbil Alamin artinya Tuhannya penyakit. Alam itu penyakit, ya. Atau hamidah itu kekeringan hanya untuk Allah, ya. Ini rusak daripada arti surat Al-Fatihah. Ya, oleh karena itu penting bagi kita untuk bersemangat di dalam pelajari bacaan Al-Quran, ya, terutama surat Al-Fatihah ini, karena para ulama menjelaskan Fatihah ini rukun dari rukun sholat. Ya, artinya apabila seorang itu tidak menunaikannya, tidak mengerjakan atau tidak membaca, ya, bisa tidak syah sholatnya. Atau apabila ada kerusakan dalam Al-Fatihahnya, ya, bisa ada kerusakan atau kekurangan di dalam sholatnya. Ya, kemudian di surat Al-Fatihah ini juga Masya Allah kekhususan bagi seorang hamba, ya, di mana dia bermunajat dengan Rabbnya di dalam surat Al-Fatihah ini. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doanya, permintaannya, ya. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk berusaha mempelajari cara baca surat Al-Fatihah dan juga memahami artinya, dan begitu juga tafsirnya, agar kita benar-benar bisa menyempurnakan tafsir atau pemahaman dari surat Al-Fatihah ini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qala Syekh Nasir Sa'di, abtadi bi kulli ismillahi ta'ala lianna lafdha ismi mufradun mudhafun fa yamu jami' al-asma'il husna. Ya, kata Syekh Nasir Sa'di, Bismillahi, dengan nama Allah, aku memulai dengan semua nama Allah. Karena lafaz izm ini
ini adalah mufrad yang diidhafahkan, maka mencakup seluruh nama. Ini dari sisi bahasa Arab ya. Lafzun mufradun mudhaf. Jadi kalau dari sisi bahasa Arab idhafah itu mencakup semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Idhafah penyandaan. Maka artinya aku memulai dan minta tolong kepada Allah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya, untuk memulai membaca surat Al-Fatihah ini. Dan sifat isti'anah untuk mohon pertolongan. Jadi disunahkan kita membaca basmalah ketika membaca Al-Quran dan juga yang lainnya untuk apa? Untuk mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini lil isti'anah, untuk minta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidaklah sanggup melakukan sesuatu apapun kecuali dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita senantiasa mengucapkan bismillah ini pada kebaikan-kebaikan, perkara kebaikan, untuk isti'anah atau minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim ismani dalani ala annahu ta'ala bi rahmatil wasi'al 'azimah allati wasi'at kull syai' wa 'ammat kull hayy katabaha lil muttaqin al muttabi'in lil anbiya'i wa rusulihi fa ulai lahum rahmatul mutlaqah wa man 'adahum falahu nasibun minha. Maksud dari Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah dua nama yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki rahmat yang luas, yang besar, yang mencakup segala sesuatu. Ya, dan mencakup semua yang ada, yang hidup maupun yang mati. Benda hidup, makhluk hidup atau benda mati. Yang dituliskan untuk orang-orang beriman dan yang mengikuti para nabi, ya, dan juga untuk seluruh manusia dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya ia membedakan antara nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, beliau mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, Ar-Rahman ismun 'amun fi jami' anwa'i rahmati yakhtassu bihi Allah, wa Rahim inma huwa min jihatil mu'minin. Adapun nama Ar-Rahman ini nama Allah yang Maha Rahmat bagi seluruh makhluknya. Ya, ini umum, baik yang kafir maupun yang mukmin. Allah merahmati mereka, memberikan rezeki kepada mereka, mengatur urusan mereka, mempermudah urusan mereka. Ini nama Ar-Rahman, ya, rahmatnya ini mencakup yang kafir maupun yang mukmin. Adapun yang Rahim, maka ini khusus untuk orang-orang beriman. Rahmat Ar-Rahim ini ya khusus untuk orang-orang beriman. Oleh karena itu dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 43 kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa kana bil mu'minina rahima. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah Maha Rahim terhadap orang-orang beriman. Nah, beliau membawakan dalil. Ya. Setelah diperhatikan, ya, makna Rahim ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Karena namanya dan artinya sama Ar-Rahman Ar-Rahim, asal katanya dari rahimah, rahmati. Ya. Nah, dibedakan. Ulama menjelaskan ya, bahwa makna Ar-Rahman ini mencakup segala sesuatu, bahkan mencakup yang mukmin dan kafir, bahkan mencakup makhluk hidup dan benda mati, hewan sekalipun. Ya, ini sifat Allah Ar-Rahman. Adapun sifat Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih, ini khusus rahmat untuk orang-orang yang beriman. Ya, oleh karena itu di dalam Al-Quran apabila berkaitan dengan orang-orang beriman, maka Allah menggunakan nama Ar-Rahim. Ya, wa kana lil mu'minina
mu'minina rahima. Di antara contohnya adalah surat Al-Ahzab ayat 43, dan Allah Maha Rahim terhadap orang-orang yang beriman. Wa qala Rahman rahmanud dunya wal akhirah wa rahim rahimul akhirah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ini saya bacakan tafsir Ibnu Katsir. Rahman adalah Rahman yang Maha Pengasih di dunia dan akhirat, dan Rahim adalah Maha Pengasih di akhirat dan di dunia untuk orang-orang beriman. Ya. Wa qala al-Arzami Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman li jami'il khalqi wa Rahim qala bil mu'minin. Ya, ini sama dapat para ulama yang mengatakan Ar-Rahman itu untuk seluruh makhluknya, seluruh ciptaannya, seluruh alam semesta, di antara langit dan bumi. Ya, Allah Maha Rahmat, baik makhluk Allah yang di langit ataupun di bumi, maka rahmat Allah mencakup semuanya. Ya, adapun Ar-Rahim, ya, nama ini berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Ya, ini perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Qala Syekh Nasir Sa'di, ya, Syekh Nasir Sa'di mengatakan di dalam tafsirnya, tafsir Sa'di, alhamdu wa thana'u 'ala Allah bi sifatil kamal wa bi af'alihi dairati baina al-fadl wal 'adl, falahu al-hamdul kamil bi jami'il wujuh. Alhamd, pujian. Alhamdulillah artinya segala pujian hanya milik Allah. Adalah pujian atas Allah dengan sifat kesempurnaan dan dengan perbuatan-perbuatannya yang senantiasa baik dan adil. Ya, semua sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah ya senantiasa baik dan adil. Dan bagi Allah sajalah semua pujian yang sempurna dari segala sisi. Ya, ya, maka hanya Allah sajalah yang berhak mendapatkan pujian. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwasanya hanya Allah sajalah yang berhak mendapatkan pujian, dan hanya Allah sajalah yang berhak sombong. Ya, artinya makhluk itu tidak berhak mendapatkan pujian secara asal, ya, dan juga tidak berhak sombong. Oleh karena itu kita enakan dalam hati kita ingin mendapatkan pujian, karena akan terjatuh ke dalam riya nanti. Ya, dimana riya ini termasuk diantara syirik kecil. Ya, ingin beramal soleh agar dipuji orang lain, yang disanjung orang lain. Nah, ini berusaha untuk kita hindari, karena segala apa yang kita miliki semuanya dari Allah. Ya, maka bagaimana kita bisa menyombongkan diri atau membanggakan diri, padahal semuanya dari Allah. Jadi yang berhak mendapatkan pujian siapa? Allah. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan nikmat apa saja yang ada pada kalian semua dari Allah. Kesehatan kita, kepintaran kita, harta kita, semua dari Allah. Ya, maka seorang makhluk, seorang hamba tidak berhak menyombongkan dirinya atau mengharapkan pujian. Ya. Ini yang harus selalu kita tanamkan agar kita senantiasa tawadhu, tidak menyombongkan diri kita. Dimana kesombongan juga ini sangat bahaya apabila kita tidak menyetel hati kita, karena kesombongan ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam hadits Al-Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Ta'ala berfirman, "Al-kibriya'u lillahi wal 'azamatu izari. Faman naza'ani wahidan minhuma adkhaltuhu jahannam." Kesombongan adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang menebatku
atau mengambilnya dariku, maka kau masukkannya ke dalam jahannam. Na'udzubillah. Maka dari sini seorang hamba tidak boleh untuk menyombongkan dirinya, atau bahkan merasa lebih baik saja tidak boleh. Merasa lebih baik daripada orang lain. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat oleh Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada sebesar biji darah dalam hatinya dari kesombongan. Wa kibru batru haqqan nas. Dan sombong itulah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya. Katakan saya lebih baik daripada dia, itu kesombongan. Sufyan bin Uyainah mengatakan, dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala, man ra'a anna nafsahu khairun min ahadin faqad istakbar. Barang siapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, maka dia telah sombong. Ini urusan untuk kita hindari, ya, sifat sombong ini. Dan Ibnu Umar ketika mentafsirkan surat Al-Baqarah ayat kedua, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itulah kitab tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi orang bertakwa. At-taqwa alla tara nafsaka khairan ahad. Takwa adalah engkau tidak melihat dirimu lebih baik daripada orang lain. Ini perintah ajaran Islam yang memerintahkan kita untuk senantiasa tawadhu dan tidak menyombongkan diri kita, walaupun kita memiliki banyak keutamaan, kita memiliki banyak ilmu, memiliki banyak harta, memiliki kedudukan, ya, tetaplah tawadhu karena semuanya dari Allah. Tidak berhak bagi kita untuk menyombongkan diri kita atau mengharapkan pujian dari orang lain. Ya, bahkan dalam hadis disebutkan, ya, larangan walaupun larangannya makruh ya untuk memuji di depan orang. Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aita al-maddahin fahthu fi wujuhihim turab." Apabila engkau melihat orang yang memuji orang lain, maka lemparkanlah di mukanya dengan pasir. Rawahu Muslim. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Ya, walaupun ulama menjelaskan hukumnya memuji secara asal ini makruh. Ya, jadi hindari memuji orang lain di depannya. Tapi kalau memang harus memuji, kata Rasulullah SAW, ketika ada orang yang dipuji di depan Rasulullah SAW, dan hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya, anna rajulan dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar, bahwasanya seorang disebutkan di sisi Rasulullah fa'atna alaih, dan dipuji oleh orang lain. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai qata'ta 'unuqa sahibi, celaka kamu telah memenggal leher sahabatmu. Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, in kana malihan, in kana ahadukum malihan lahu halatan falyaqul ahsibu kadza wa kadza, in kana yara anna kadzalik wa hasibullahu wa la yuzakki 'ala Allahi ahada. Saya rasa si fulan ini begini, ya, tapi Allah yang lebih tahu, dan saya tidak rekomendasi melewati Allah. Jadi menyerahkan urusannya kepada Allah. Ini saya rasa sih seperti ini, tapi ya Allah lah yang lebih tahu. Ya gampangnya begitu kalau kita mau memuji. Kalau memang harus, tapi saya rasa hindari. Ya, karena itu kan menjadikan seorang itu gila pujian. Terus ketika beramal dia ingin dipuji. Nah, ini termasuk ria. Ya, bahkan sampai seperti itu. Kita dididik oleh Rasulullah SAW agar kita senantiasa tawadhu, tidak menyombongkan diri kita, dan kita tidak mengharapkan pujian, karena secara asal semuanya dari Allah. Ya, alhamdulillah, karena di sini alhamdulillah segala pujian hanya milik Allah. Ya, artinya yang lain itu secara asal itu tidak berhak mendapatkan pujian. Ini yang harus kita tanamkan. Ya, agar kita senantiasa tawadhu dan tidak menyombongkan diri kita. Karena kesombongan ini, kata Rasulullah,
andaikan ada sebesar biji zarah dari kesombongan, tidak akan masuk surga kita. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada sebesar biji zarah dari kesombongan. Ya, wal kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Dan kibar, sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya. Dan bahkan iblis laknatullah alaih dikeluarkan dari surga dikarenakan kesombongannya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Sad ayat ke-75, di mana Allah Ta'ala berfirman, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal 'alin. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim fa innaka 'alayka la'natu ila yaumiddin. Wa iblis, apa yang menghalangimu dari sujud terhadap apa yang aku ciptakan dengan tanganku? Apakah engkau termasuk orang-orang menyombongkan diri atau orang-orang yang merasa tinggi? Maka kata iblis, qala ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Ya. Ini cuma bilang ana khairun minhu dan menolak itu. Mentaati perintah Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Apa kata Allah? Qala fakhruj minha, keluar kamu dari surga. Fa innaka rajim, karena sungguhnya engkau terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati la yaumiddin, dan sungguhnya atasmu laknatku sampai hari dibangkitkan. Alhamdulillah. Ya. Padahal iblis dulunya itu penghuni surga, ahlul jannah, dikeluarkan karena apa? Merasa lebih baik. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Ini bahaya sifat kesombongan ini. Apalagi kita ya belum tentu masuk surga. Ya, jadi hilangkan ini, merasa bangga, merasa hebat, ya, ingin mendapatkan pujian, merasa lebih baik daripada orang lain. Ini hilangkan dalam hati kita. Ini bahaya, sifat bahaya. Ya, karena semua dari Allah, yang berhak mendapatkan pujian Allah. Kita makhluk gak berhak mendapatkan pujian. Jadi jangan senantiasa mengharap pujian sehingga merasa lebih baik daripada orang lain dan merendahkan orang lain. Ya, ini sifat-sifat tercela yang perlu untuk kita hindari. Ya, maka dengan ini kita berusaha untuk menghilangkan sifat sombong dalam hati kita, karena bisa menghalangi kita dari masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Sedikit saja ada sedikit kesombongan dalam hati kita, itu bisa menghalangi kita dari masuk surga. Sedikit saja kita merasa lebih baik daripada orang lain, merendahkan orang lain, alhamdulillah, itu bisa membahayakan kita, menghalangi kita dari masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan termasuk dari kesombongan mencela, merendahkan orang lain. Dan ini alhamdulillah sangat disayangkan kita dapati. Ya, di tengah-tengah kaum muslimin saling menghina, saling merendahkan. Yang satu mengatai saudaranya kecebong atau kampret atau kadrun. Ini kan merendahkan. Seorang muslim tidak seperti itu, tidak merendahkan saudaranya. Ini termasuk kesombongan, merendahkan orang lain, menghina orang lain. Ya, dihindari yang seperti ini. Kita paham syariat, paham syariat Islam, maka seorang muslim tidak mendolimi orang lain. Al-musliman salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, seorang muslim adalah yang orang lain selamat dari lisannya dan dari tangan perbuatan. Ini sifat dasar seorang muslim. Sebelum kita bicara ibadah yang besar, ibadah yang hebat, sifat dasar dulu. Ya, seorang muslim tidak mendolimi orang lain baik dengan lisan
atau dengan perbuatannya. Karena kalau lisan kita tidak dijaga, kita senantiasa menzalimi orang lain, ya bisa jadi amal ibadah kita yang banyak itu bisa sia-sia. Dasarkan sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Al-Mufrad dari Abi Hurairah, dia berkata, ya Rasulullah, innal mar'ata tusalli al-laila wa tasum an-nahara wa tasaddaq wa tu'ti jiranaha bi lisaniha. Faqala Rasulullah SAW, la kharafiya inna minna. Ya Rasulullah, ada seorang wanita senantiasa sholat malam, senantiasa puasa sunnah, senantiasa sedekah, tapi menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? Tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk dari ahlun nar, penduduk neraka. Hadisnya sahih dari Imam Bukhari dalam sahihnya. Ini ajaran Islam. Sebelum kita bicara beribadah yang besar, ibadah yang banyak, ini dulu sifat utama seorang muslim: tidak menzalimi orang lain, tidak merendahkan orang lain. Ya, karena takutnya nanti ibadah kita yang banyak itu bisa sia-sia. Dalam hadis ini wanita ini ahli ibadah, ahli qiyam, ahli siyam, ahli sedekah. Senantiasa salat malam, senantiasa puasa, senantiasa sedekah, senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan ibadah. Tapi menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ya. Ini perlu diperhatikan. Ya, jangan sampai kita terjatuh dalam perkara merendahkan orang lain, menghina orang lain. Ini sangat disayangkan di antara kaum muslimin sekarang ini, terutama di Indonesia yang kita lihat, ya, itu saling merendahkan, saling menghina. Padahal innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Ya, masa sama saudara kita saling menghina, saling menghujat, saling merendahkan? Ya, itu bukan dari ajaran Islam. Islam agama yang rahmat lil alamin. Ya, mengajarkan kebaikan dan rahmat dan keselamatan bagi seluruh alam. Ya, kemudian kata Syekh Nasir Sa'di, Malik Yaumiddin, artinya Rabbul Alamin. Rabb itu Tuhan Al-Alamin, semesta alam, ya, yang menguasai semesta alam. Al-Murabbi Jami'al Alamin, yang menciptakan, mengatur dan memiliki. Yang mana Rabb ini Rabbul Alamin, Allah lah yang menciptakan seluruh alam, dan Allah lah yang memiliki seluruh alam, dan Allah lah yang mengatur seluruh alam. Itu makna Rabb. Ya. Artinya hanya Allah sajalah yang menciptakan semua alam semesta. Hanya Allah sajalah yang memiliki semua alam semesta ini. Ya. Adapun yang lainnya, misalnya menciptakan mobil, itu bukan menciptakan, itu merubah dari ciptaan Allah kepada bentuk yang lain. Memiliki, kita memiliki harta, enggak, itu hakikatnya milik Allah harta kita. Makanya boleh enggak kita harta kita bakar? Haram mubadzir. Boleh enggak harta kita dibelanjakan untuk maksiat? Haram, harus sesuai dengan syariat Allah, karena harta kita milik Allah. Ya, ini seluruh alam ini milik Allah. Seluruh alam ini Allah yang menciptakan dan Allah yang mengatur. Ya, makanya kita membuat aturan harus sesuai dengan aturan Allah, karena secara asal kepengaturan itu adalah milik Allah. Ini makna Rabb. Dan Allah juga yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki seluruh makhluknya, seluruh alam semesta ini. Ini makna Rabb ada tiga: menciptakan, memiliki, dan mengatur. Rabbul Alamin, Al-Alam, semua yang ada di langit dan bumi selain Allah, baik itu di langit beserta dengan penduduknya, ya, malaikat, dan juga yang di bumi, semuanya itu Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan Allah yang memiliki.
Ini makna Rabb ar-Rububiyyah. Wa Rabbu huwa murabbi jami'al alamin wa hum man siwa Allah bi khalqihi lahum wa i'dadi lahum al-alati wa ni'ami 'alaihim bi ni'amil 'azimati allati law faqaduha lam yakun lahum al-baqa' fama bihim min ni'matin fa min Allah. Dalam menciptakan seluruh alam semesta dan persiapkan bagi mereka alat-alat kebutuhan dan memberikan rezeki nikmat kepada mereka yang sangat banyak. Apabila semuanya itu dicabut, maka mereka tidak akan lagi berada di dunia ini. Ya. Gak bisa, semuanya dari Allah. Apa nafas kita dari Allah, hidup kita, nyawa kita semua dari Allah. Ya Rabbul Alamin, Allah menguasai, menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta ini semua dari Allah. Makanya ketika seorang meninggal dibacakan apa? Inna lillahi, sungguhnya kita milik Allah, lillah. Wa inna ilaihi, dan sungguhnya kita akan kembali kepadanya, raji'un. Ya, karena kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian itu alhamdulillah, segala pujian lillah, hanya milik Allah. Ya, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ini sudah kita bahas di basmalah di awal. Ar-Rahman apa tadi? Beda Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada yang ingat kan? Ar-Rahman untuk semua. Ya. Kalau Ar-Rahim untuk hanya semua. Orang beriman. Nah, itu dapat satu nih Pak. Ya. Kemudian Malik Yawmiddin, Malik al-Malik huwa man ittasafa bi sifatil mulki allati min athariha annahu ya'muru wa yanha. Malik ini raja, penguasa yang sifatnya adalah memiliki dan menguasai, dan termasuk dari konsekuensinya adalah dia memerintahkan dan melarang. Ya, Allah yang memerintahkan dan melarang dan memberikan balasan dan menghukum. Ini Malik Yawmiddin. Wa tasarrufu bi malikihi jami' anwa'i tasarrufati, dan bebas melakukan apa saja terhadap yang dia ciptakan. Ya. Oleh karena itu ketika seorang itu mendapatkan ujian yang tidak baik atau musibah, ya, wajib bagi kita untuk menerima. Termasuk diantara iman kepada qada wal qadar. Ya, dan karena apa? Allah bebas melakukan apa saja kepada seorang hamba, tapi itu semua dengan keadilan tentunya. Ya, yang mungkin kita tidak ketahui hikmahnya, tapi pasti ada kebaikan. Dalam takdir yang buruk pun ada kebaikan, dihapuskan dosa, ditinggikan derajatnya, ya, digandakan pahalanya. Ada kebaikan dalam keburukan, dalam musibah. Yang tetap kita harus husnudzon kepada Allah, karena semuanya dengan keadilan. Dan kita yakini Allah berhak memberikan kita ujian karena kita ciptaan Allah. Ya, karena Allah Malik, penguasa. Nah, ini juga yang harus kita yakini dalam hati kita, termasuk dari akidah, tauhid. Kita ikhlas dengan apa saja yang Allah takdirkan, dan itu pasti ada kebaikan. Ya. Wa dhafal mulka liyaumiddin wa huwa yaumul qiyamah, yaumun yudanu an-nasu bi a'malihim khairiha wa syarriha. Ya. Dan didhafakan kepemilikan atau kepenguasaan kepada hari pembalasan. Itu hari di mana seorang manusia akan dibalas. Ya, manusia akan dibalas dengan amal-amal mereka, baik dan buruknya. Ya, liana fi dzalikal yaumi yadhharu al-khalqi tamama adh-dhuhuri kamalul mulki wa 'adlihi wa hikmatihi wa inqita'u amlakil khalaiq, hatta annahu yashhadu fi dzalikal yaumi al-muluku wa ra'aya wal 'abid wal ahrar kulluhum mud'inuna li'azamatihi khadi'una li'izzatihi muntaziruna limujazatihi rajuna thawabahu khaifun min 'iqabi, falidhalika khassahum bi dzikr
Wa illa huwal malikul yaumiddin wa ghairihi minal ayyam. Ya, kata Syekh Nasir As-Sa'di, Yaumuddin itu hari di mana dibalas segala amal-amal manusia yang baik ataupun yang buruk. Ya, dan di mana di hari itu nampak dengan sebenar-benarnya kesempurnaan kerajaan Allah, keadilan Allah dan hikmah Allah, dan terputuslah semua kepemilikan rakyat. Sampai di sana di hari kiamat nanti semuanya sama, antara raja dan rakyatnya, atau antara para budak dan orang yang bebas merdeka, semuanya tunduk kepada kebesaran Allah dan keagungannya, dan menunggu untuk dibalas, dan mengharapkan pahala Allah dan takut akan siksa Allah. Oleh karena itu disebutkan penyebutan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ya, Malik yang menguasai Yaumi, hari ad-din, pembalasan. Ya, ini memang kita artinya tahu, sehingga ketika kita sholat, ya kita bisa paham apa yang dibaca ketika sholat. Ya, banyak dari kita tidak memahami bacaan sholat, sehingga apa? Sholatnya tidak mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ya, karena apa? Karena kita tidak memahami apa yang kita baca dalam sholat. Padahal dalam sholat, masya Allah, ya, kalau kita pahami, terutama di surat Al-Fatihah, ya nanti ada di akhir, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Ya, maka ya kita minimal kita paham artinya, ya, dan dengan itu insya Allah juga tergambar tafsirnya, insya Allah. Ya, maka di sini Allah menguasai hari pembalasan, semua itu tunduk kepada Allah, dan tidak ada perbedaan. Ya, karena di hari itu hanya Allah yang berkuasa. Semua penguasa dunia tunduk, semua sama, rata. Ya, nggak ada yang membedakan kecuali takwa. Bahkan penguasa dunia pun yang di dunianya dia hebat, disanjung, dipuja, bisa menjadi hina di akhirat kalau dia tidak termasuk orang-orang beriman. Karena penguasanya di hari kiamat nanti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya menunggu pembalasan dari Allah dan takut akan hukuman dari Allah. Ya, oleh karena itu disebutkan penyebutannya secara khusus Maliki Yaumiddin. Ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami meminta, atau hanya kepada Allah kami beribadah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Iyyaka, hanya kepada Engkau lah, na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ini di apa ya, nanti ada pertanyaannya, yang kasih kisi-kisi bocoran. Ya, siapa yang bisa membaca surat Al-Fatihah dan menerjemahkan, minimal terjemahnya ya, dapat 1 buku. Dari sekarang ya, kalau udah kasih bocorannya itu. Ya, nanti sampai selesai baru tanya. Jadi iyyaka ini hanya kepada Engkau, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada Engkau sajalah, nasta'in kami mohon pertolongan. Ya. Nah, di sini kalau dalam sisi bahasa Arab ada iyyaka ini objek atau maf'ul bih. Ini dikedepankan. Seharusnya na'buduka, kami beribadah kepada Engkau. Asalnya dalam bahasa Arab, susunan kaidah bahasa Arab itu objek itu datang di akhir. Ya. Na'buduka. Tapi dia dikedepankan iyyaka na'budu. Ini dalam susunan kaidah bahasa Arab artinya pembatasan. Hanya kepada Engkau sajalah satu-satunya ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau sajalah satu-satunya ya Allah kami mohon pertolongan. Ini makanya kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan paham nih betapa Masya Allah susunan kaidah bahasa Arab Al-Quran itu luar biasa. Ada makna-makna di situ. Ya. Ada penguatan,
dan pembatasan. Hanya Allah sajalah satu-satunya yang kita beribadah kepadanya, dan hanya Allah sajalah satu-satunya yang kita mohon pertolongan darinya. Qala Syekh Nasir Sa'di, "Aina khusuka wahdaka bil ibadati wal isti'anati li'anna taqdim al-ma'mul yufidu al-hasra wa huwa ithbat al-hukm al-madhkur wa nafyuhu 'amma 'adahu. Fakana yaqul na'buduka wa la na'budu ghayraka wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghayrika. Taqdim al-ibadati 'ala al-isti'anati min bab taqdim al-'am 'ala al-khass wa timam taqdim haqqihi ta'ala 'ala haqqi 'abdihi." Kata Syekh Nasir Sa'di, makna na'bud, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah kami mengkhususkan untuk Allah, untuk Engkau ya Allah, seluruh amal ibadah, dan kami mengkhususkan untuk Engkau ya Allah seluruh permintaan. Ya, isti'anah untuk minta kemaslahatan secara umum, ya, kebaikan dunia akhirat, dihindari dari segala keburukan di dunia dan akhirat. Kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengedepankan objek itu menunjukkan pembatasan. Ini yang Anda bilang tadi. Ya, ini ada kaidah bahasa Arabnya. Dan itu adalah menetapkan hukum, ya, untuk yang disebutkan dan menafikan apa yang selainnya. Jadi kita yang khususkan untuk Allah dan menafikan selain Allah. Seakan-akan kita mengatakan kami hanya beribadah kepada Engkau ya Allah, dan kami tidak beribadah kepada selain Engkau, dan kami mohon pertolongan kepada Engkau ya Allah, dan kami tidak mohon pertolongan kepada selain Engkau. Ya, ini mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, khususkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengedepankan ibadah atas permintaan pertolongan adalah mengedepankan yang umum dari yang khusus, dan untuk perhatian terhadap hak Allah dulu, ya, sempurnakan hak Allah dulu, baru kita meminta. Kita berusaha beribadah, ya, sungguh-sungguh, ya, baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insyaallah permintaan kita akan diijabah. Ya, dan ini termasuk yang teradab, ya, kita berusaha untuk beribadah kepada Allah, baru kita, ya, senantiasa minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah, kata Syekh, ismul jami' lima yuhibbu Allah wa Allah, adalah segala sesuatu yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini yang harus selalu kita perhatikan ibadah, ya, segala ucapan perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi, ya, yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya. Dan ibadah ini harus sesuai. Ini juga termasuk perkara yang perlu untuk diperhatikan. Ya, ibadah ini harus sesuai dengan syariat, dan juga harus ikhlas, dua syarat ini. Karena banyak orang yang dia berniat ibadah dan meyakini itu ibadah, padahal bukan ibadah, atau ibadah yang tidak sesuai dengan contoh Nabi, ya, bisa jadi tidak diterima. Maka dua syarat ini harus diperhatikan. Ya, contohnya misalnya, oh saya ini bekerja, ini adalah ibadah, tapi bekerjanya ini pekerjaan yang haram misalnya. Nah, ini bukan ibadah. Ibadah itu yang sesuai syariat. Ya, bekerjanya tukang meres khamar, ya, tukang jual narkoba. Ini kan untuk ibadah, untuk keluarga. Nah, ini bukan ibadah. Karena apa? Karena tidak sesuai syariat. Ya, jadi patokannya sesuai dengan syariat. Dan isti'anah minta pertolongan pada Allah. Ya, wal qiyam bi ibadatillah wa isti'anati bihi wa wasila lis-sa'adah al-abadiyyah wa najat min jami' as-surur.
Dan meminta kepada Allah dan ibadah adalah termasuk di antara kebahagiaan. Ya, fala sabila ila najati illa bil qiyam bihima. Maka tidak ada keselamatan dan keberhasilan kecuali dengan beribadah dan beristi'anah. Ini penting juga. Kalau kita ingin bahagia, kita ingin sukses, ya, kita ingin berhasil, maka dua ini diperhatikan: ibadah dan isti'anah. Ibadah dan minta pertolongan kepada Allah. Ya. Nah, apabila kita membenarkan ibadah kita, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Ya, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus 62 sampai 64, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kanu yattaqun lahum busyra fil hayati dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fadlul 'azim." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, kekasih Allah, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan tidak ada perubahan dari janji-janji Allah, dan itulah kemenangan yang besar. Ya, jadi kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, ini sempurnakan ibadah kita kepada Allah, iman takwa kita kepada Allah. Pasti Allah akan berikan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Ya, karena janji Allah pasti. Ya, la tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan dari janji-janji Allah. Mungkin banyak dari kita yang bertanya, "Ustaz, anak udah rajin sholat, Ustaz, rajin puasa, rajin sedekah, tapi kok anak masih susah?" Ya, kita tanya, masih suka nonton orkes dangdut nggak? Yang penyanyinya wanita goyang-goyang? Oh masih, Ustaz. Ini belum iman takwa ini. Ya, iman takwa itu mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Coba mungkin ada dosa-dosa kita yang senantiasa kita lakukan, itu yang membuat kita nggak bahagia dunia akhirat, itu penghalang. Karena janji Allah apa? Ketahuilah bahwasanya wali Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada khawatir atas mereka. Itu semua itu ngomongin orang itu. Coba nanti pulang ke rumah sehari-hari kita itu terbiasa di media sosial, si fulan selingkuh, si fulan korupsi, kita ikut nge-share lagi. Alhamdulillah, ini harus perhatikan. Kalau kita ikut nge-share sampai ribuan, kita bisa dapat dosa jariahnya. Ketika kita share, oh si fulan korupsi, si fulan selingkuh, si fulan begini, kesalahannya begini, orang dapat, oh ya si fulan diomongin, kita dapat dosa itu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW berkata oleh Muslim, "Man da'a ila dhalala kana 'alaihi al-ithmi atami man tabi'a la yanqusu dzalika atam syai'." Barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti tersebut. Hati-hati, jangan sembarang siapa. Kalau itu adalah kemaksiatan, itu adalah dosa, itu adalah riba, ngomongin orang dan sebagainya, itu kita akan dapat dosa jariahnya. Kenapa? Karena orang dapat dosa juga di situ, karena kita yang nge-share. Hati-hati nih, zaman media sosial bahaya ini kalau kita nggak paham ini. Ya. Tiba-tiba kita meninggal, ada dosa yang mengalir, dosa jariah, bukan pahalanya yang jariah. Hati-hati. Hadisnya sahih, berarti Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya, ada dosa jariah, ada pahala jariah, ada dosa jariah. Pahala jariah dalam hadis yang sama, "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujur man tabi'a la yanqusu dzalika ujur syai'." Barang siapa mengajak kepada ketaatan, kebaikan, ibadah, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti tersebut. Ya, jadi ada pahala jariah, ada dosa jariah. Kalau kita mengajarkan kebaikan, menyebarkan kebaikan, kita akan mendapatkan pahala jariah. Tapi kalau kita mengajarkan dan menyebarkan keburukan, kemaksiatan, kita akan dapat dosa jariah. Ini termasuk diantaranya riba, dan ini yang kita banyak saksikan dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin di Indonesia. Ya, kalau kita lihat media sosial, isinya itu ngomongin orang. Ini termasuk, hati-hati. Ya, makanya perlu kita belajar agar kita bisa menyempurnakan iman takwa kita. Kalau enggak, ya tadi cuma
yu'dhi jarahu bilisani. Perempuan itu cuma menyakiti dengan lisannya. Apa kata Rasul? La khairu fiha innaha minan nar. Enggak ada kebaikan padanya, dia termasuk dari penduduk neraka. Karena sifat dasar seorang muslim tidak mendolimi orang lain. Termasuk diantaranya ghibah. Ini kadang kita nggak kerasa ngomongin orang itu jadi kira anggap remeh gitu. Makin digosok, makin sip, gosip. Kayaknya enteng gitu ya, padahal itu berat, itu bisa dosa besar itu. Dalam surat Al-Hujurat Allah Ta'ala berfirman, "Wa yataba'akum ba'dha ayyahibu ahadukum an yakuna min akhihi maitan fakarihtumuh." Jangan kalian saling menggibahi atau membicarakan kejelekan orang lain. Apakah kalian ingin makan bangkai daging saudara kalian yang telah mati? Kata Imam Qurtubi, la khilafa an ghibatan min kabair. Tidak ada khilaf bahwasanya ghibah bicarakan aib orang lain termasuk dari dosa besar. Ini hati-hati, gak main-main itu ngomongin orang. Ini jalan Islam tak luar biasa kalau kita perhatikan. Jadi orang tuh aman, gak diomongin kan aman, enak kita kan. Coba kalau diomongin, oh si fulan begini, wah sakit hati kita Pak, diomongin orang. Tapi seorang muslim Masya Allah, dengan lisan saja dia tidak mendolimi orang, tidak menyakiti orang lain. Ini jalan Islam. Maka untuk bisa menyempurnakan iman takwa dengan ilmu, pelajari ilmu. Agar kita paham syariat Allah, agar kita paham apa yang Allah inginkan dari kita. Ya, jadi sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan keselamatan, ya kita menyempurnakan ibadah kita dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ini sampai jam berapa? Agak habis. Kata Allah. Oh iya ya, atau ini aja ya, artinya aja. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan lurus. Ya, ihdina, tunjukkanlah kami as-sirata, jalan al-mustaqim, jalan lurus. Itu jalan orang-orang beriman yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, sirata jalan alladzina, orang-orang an'amta engkau beri nikmat 'alaihim atas mereka, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkahi, yaitu al-yahud wa nasara dan yang semisal dengan mereka, yaitu orang-orang yang mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkannya, walau dhalim, dan bukan jalan orang-orang yang sesat, yaitu dari orang-orang Nasara dan yang semisal dengan orang-orang Nasara, yaitu orang yang jahil terhadap agamanya sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh agama. Ya. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, yaitu orang-orang beriman kepada Rasulullah SAW, ya, dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka. Apa sifat mereka? Mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Walau dhalim, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Al-dhalim ini para ulama tafsirkan an-nasara dan yang semisal dengan mereka, itu yang jahil terhadap agamanya sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam agama. Allah Ta'ala semoga akan disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sebelum tutup ada yang mau ditanyakan, Khalid Fadl. Tadi ya, siapa yang bisa membacakan surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir beserta dengan artinya? Ya, total siapa yang berani tunjuk tangan? Baik Ustaz, jadi terima kasih tadi sudah disampaikan stasiunnya. Sekarang masuk ke sesi pertanyaan dari Ustaz dan pertanyaan dari jamaah. Jadi tadi barusan Ustaz bilang siapa yang bisa membaca Al-Fatihah dan artinya. Pasti semua bisa, cuman siapa yang mau? Baik, mungkin dari yang berani ya. Berani benar, bukan berani nekat. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Artinya adalah Dari ta'awud dulu coba. Dari ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala setan yang terkutuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb dari semesta alam, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, Raja atau penguasa di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang Engkau murkai. Waladhdallin, bukan juga jalan orang-orang yang Engkau sesatkan. Ya, Masya Allah, barakallahu fiikum. Ya ada yang mau bertantang nanti insyaallah. Yang satu lagi. Tanya dulu, foto tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di pada ayat 6 ayat yang ke-6 itu kan di buku lain itu kan tunjukkanlah, seperti saya tadi bilang, tunjukkanlah kami jalan lurus. Tapi di HP saya ini bimbinglah kami ke jalan lurus. Kira-kira gimana yang teman yang lebih cocok? Yang satu tunjukkan aja, jadi itu gitu. Kalau ditanya artikannya, kalau bimbinglah kan bimbing kan, bimbing seperti anak belajar jalan gitu. Nah, mana yang lebih tepat? Ya, kalau secara bahasanya itu sebenarnya ihdina, berikanlah kami hidayah. Ya, hidayah, hidayatan. Hidayah ini petunjuk atau bimbingan. Ya. Jadi berikanlah kami petunjuk dan bimbingan ke jalan yang lurus. Ya, jadi keduanya mungkin lebih lengkap ya. Diberikan petunjuk hidayahnya dan juga senantiasa dibimbing gitu. Ke jalan yang lurus ya. Jadi asalnya ini itu berikanlah kami hidayah ya. Asalnya dari kata hada yahdi hidayatan, ada yang hidayatan ihdi fil amar, atau kata kerja perintah dari hada yahdi hidayatan. Jadi artinya adalah berikanlah kami hidayah. Makanya ada juga petunjuk dan hidayah, atau bisa juga bimbingan, karena itu mencakup membimbing. Hidayah itu membimbing, jadi digabungkan lebih baik ya. Tunjukilah dan bimbinglah kami ke jalan yang lurus ya Allah Ta'ala. Baik, sekarang pertanyaan dari Ustaz. Dari mana? Ya, Allah Ta'ala menjanjikan kebahagiaan dunia akhirat bagi orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Tapi kenapa kok ada ya banyak dari kita mengatakan sudah ibadah, puasa, sholat malam, rajin ya, tapi kok merasa susah, sedih, khawatir. Padahal janji Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada khawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi orang beriman nggak ada sedih, nggak ada takut. Mau barang-barang naik, mau harga-harga naik, dia punya Allah, yakin kepada Allah, ya, dan Allah akan mencukupinya. Ya, tapi kok kadang banyak seperti itu, Ustaz, Anda udah sholat rajin, Ustaz, udah puasa, udah ibadah, tapi kok masih susah aja, Ustaz. Ini banyak pertanyaan seperti ini. Nah, itu kenapa tuh? Jawabannya, supaya Anda bisa jawab, supaya Anda juga bisa
menyempurnakan, menempuh jalan kebahagiaan itu bagaimana? Ya, sholat udah benar, udah rajin sholat puasa, kok masih susah? Kenapa itu? Yang tahu jawabannya? Ayo di belakang kan. Ya, jadi di samping kita mengerjakan perintahnya, kita juga harus meninggalkan larangannya. Ya, jadi nggak cukup cuma mengerjakan perintah, tapi masih mengerjakan larangan. Korupsi misalnya, mengambil harta orang lain, termasuk. Ya, hartanya nggak berkah, kehidupannya nggak bahagia. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri yang mengatakan, ini ra'aitu athar ma'siyati fi khulqi dawati imraati fa'ri baiti. Dan juga menunjukkan dari Fuqal bin Iyad, aku melihat dampak dari maksiatku ini pada akhlak keluargaku, istriku, kendaraanku, dan bahkan tikus di rumahku. Artinya ada asar. Harta haram itu ada asar kepada kehidupan kita, ada dampak kepada kehidupan kita. Walaupun banyak harta, gak bahagia kalau dari harta yang haram. Ya, maka tinggalkan kemaksiatan itu, tinggalkan. Insya Allah akan berikan kebahagiaan. Itu intinya. Kalau kita masih gak bahagia, masih suka sedih, coba perbaiki hubungan kita dengan Allah. Tinggalkan maksiat, perbaiki ibadah kita. Insya Allah pasti Allah akan memberikan kebahagiaan dunia akhirat kepada kita, pasti. Karena janji Allah tidak akan pernah diingkari. Ya, hanya saja kitanya yang tidak menyempurnakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ya, Allah. Ya, dapat ya Ibu, insyaallah. Dan pas tidak. Jadi tadi Ibu dapat tadi ya? Ya, dapat. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Terima kasih tausiahnya. Alhamdulillah, untuk mengakhiri acara ini kami mohon disampaikan kesimpulannya dan bukunya. Ya, kesimpulannya tadi sudah disimpulkan juga oleh Allah. Ya, tadi artinya dan intinya, ya, surat Al-Fatihah ini adalah pertama surat yang sangat agung dan paling mulia di dalam Al-Quran, yang sudah sepantasnya kita untuk memperhatikan dari mempelajarinya dan mengajarkan kepada anak-anak kita. Itu minimal kita yang mengajarkan supaya kita dapat pahala jariahnya setiap kali dia doa, dia baca dalam sholat. Ya, ada juga termasuk di antara kalau kita mencarikan guru, itu juga kita bisa termasuk mendapatkan pahalanya dari bacaan surat Al-Fatihah tersebut. Dan ini harus diperhatikan supaya ini yang jadikan pahala jariah buat kita. Setiap sholat kita dapatkan pahala dari bacaan anak kita. Ya. Dan juga kita berusaha untuk kita pelajari cara bacanya agar tidak salah mengartikan, atau kita baca dengan salah sehingga akan berakibat pada sholat kita bisa tidak diterima atau rusak, ada kekurangan di dalam sholat kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa menyempurnakan ibadah kita sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah dan masukkan kita semua dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.